Tiga. Selamat siang Bu Syifa, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan final progress platform kami. Boleh di next? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nindi Syaresta Effendi dan 3 rekan saya. Yang pertama ada Nadia Sofiana Zahro, terus yang kedua dari Ria Wasilatur Rohmah, terus yang terakhir ada Julius Elmo Aryo Arjuna. Boleh di next? Berikut KTM dan kartu ujian kami. Boleh di next? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu Vibe Up. Vibe Up itu adalah platform yang membantu para anak muda untuk menemukan teman baru, untuk melakukan aktivitas bersama berdasarkan minat yang sama, seperti belajar, olahraga, atau nongkrong. Nah, bisnis problem dari Vibe Up ini yaitu banyaknya anak muda ingin memperluas pertemanan dan mencari teman aktivitas, tetapi mereka kesulitan untuk menemukan orang dengan minat yang sama secara aman dan nyaman. Boleh di next? Di sini ada 4PS Marketing Mix. Yang pertama ada produk. Produk kami menggunakan aplikasi Vibe Up untuk menggunakan aplikasi yang bernama Vibe Up, yaitu untuk mencari teman aktivitas berdasarkan minat. Nah, price-nya itu gratis untuk pengguna dasar dan berbayar untuk fitur-fitur premium. Lalu yang ketiga ada Flash, yaitu kita menggunakan platform digital atau mobile aplikasi. Terus yang terakhir ada Promotion, yaitu kita menggunakan media sosial ke kampus atau ke komunitas anak muda. Boleh di next? Di sini ada logo, color palette, font, and visual mode. Yang pertama kita menggunakan dark navy untuk background, lalu ada deep blue untuk background grid, lalu ada scene blue untuk figure, lalu ada bright blue untuk gradient highlight, lalu ada golden yellow untuk right figure, lalu ada orange untuk gradient highlight, lalu ada light gray untuk center figure, lalu ada light teal untuk tagline text, lalu yang terakhir ada white untuk logo text. Boleh di next? Nah, di sini kami menggunakan font bernama Monsart Bold dengan keywords social, discover, community, energy, and grow. Boleh di next? Lalu di sini ada competitors. Yang pertama Problem BFF. Numbers of fonts Problem cukup aktif di media sosial seperti Instagram dan TikTok. Dalam 1 bulan mereka bisa memposting sekitar 20-30 konten. Ini menunjukkan bahwa brand mereka aktif menjaga komunikasi dengan audiens. Lalu ada postingan konsistensi. Postingan dilakukan secara konsisten hampir setiap hari atau beberapa kali dalam seminggu. Konsistensi ini membantu menjaga engagement dan membuat brand tetap terlihat oleh pengguna. Lalu next. Lalu ada engagement, likes, dan comments. Engagement tergolong tinggi, banyak postingan mendapatkan ribuan likes dan ratusan komen. Hal ini terjadi karena kontennya relatif dengan kehidupan sosial anak muda. Lalu ada konten tipe. Konten yang dilakukan biasanya berupa rilis, tips, membangun pertemanan, pengalaman pengguna, unsur story, atau konten lifestyle. Konten ini membuat audiens merasa dekat dengan brand. Lalu next. Nah, yang kedua, Meetup. Number of posts. Meetup juga cukup aktif memposting konten sekitar 10-20 postingan per bulan di media sosial mereka. Lalu ada posting konsistensi. Postingan dilakukan secara cukup konsisten, biasanya beberapa kali dalam seminggu. Hal ini membantu pertahankan interaksi dengan komunitas pengguna. Lalu next. Engagement, likes, dan komen. Engagement berada di tingkat sedang, like dan komen tidak berada
problem, tetapi tetap ada interaksi dari komunitas yang tertarik dengan event atau aktivitas sosial. Lalu ada konten tipe, kontennya berfokus pada promosi event, komunitas aktivitas kelompok, networking, dan kegiatan sosial. Konten ini menunjukkan bahwa platform mereka fokus pada aktivitas komunitas. Lalu next. Di sini ada profil VBEUB-nya, namanya target user VBEUB. Umur dan jenis kelaminnya 18 sampai 25 tahun, laki-laki dan perempuan. Jobnya mahasiswa, income rank-nya itu 1 juta sampai 5 juta per bulan. Kak, ketutupan. Lokationnya itu kota besar, Jakarta, Tangerang, Selatan, Bandung, dan lain-lain. Background-nya itu short bio, anak muda yang aktif dan ingin memperluas pertemanan. Mereka tertarik melakukan aktivitas bersama seperti belajar, olahraga, nongkrong, atau eksplor tempat baru. Lifestyle-nya itu value aktif di media sosial, suka mencoba hal baru, menghargai pertemanan positif, dan senang bertemu orang dengan minat yang sama. Profesional konteksnya itu sebagai mahasiswa yang pekerja muda, mereka memiliki aktivitas yang padat tetapi tetap ingin memiliki circle pertemanan yang lebih luas. Audiensnya asiknya itu goals-nya short-term goals, menemukan teman baru dengan minat yang sama untuk melakukan aktivitas bersama. Long-term goal-nya itu memperluas jaringan sosial dan membangun hubungan pertemanan positif. Kayak diverse-nya itu kesamaan minat, kenyamanan, dan interaksi yang natural. Lalu yang terakhir ada Berry Range, Parcital Challenge, yaitu sulit menemukan teman baru di luar lingkungan yang sudah ada. Yang emotional frustration itu merasa canggung atau takut tidak cocok saat bertemu orang baru. Lalu ostentatiousnya kurangnya platform yang fokus pada pertemanan tanpa konteks dating. Lalu next. Yang selanjutnya ada Wita Pesona dari Dinda Aulia. Ini adalah seorang perempuan umur 22 tahun dan ini seorang mahasiswa dengan pendapatan sekitar 2.500.000 per bulan dan lokasinya ada di Jakarta Selatan. Nah, Dinda ini adalah seorang mahasiswa yang aktif dan suka mencoba hal baru. Dia senang bertemu orang baru, tapi merasa circle pertemanannya ini cukup terbatas. Dan untuk lifestyle-nya si Dinda ini, sehari-hari Dinda ini aktif di sosial media, suka nongkrong di kafe, ikut event, dan mencoba aktivitas baru seperti workshop atau komunitas. Dan untuk profesional konteksnya itu, sebagai mahasiswa semester akhir, Dinda ini cukup sibuk dengan skripsi dan freelance-nya. Jadi waktu untuk memperluas relasi itu masih terbatas. Untuk goals-nya itu, dia tuh pengen banget punya temen baru yang bisa diajak ngobrol dan hangout. Dan untuk barriers-nya ini tuh, dia tuh susah banget kenal orang baru kalau nggak dari kampus atau teman lama. Oke, sini ada sosial media dari platform kita, itu ini buka ada linknya juga di sini. Oke, ini untuk metode untuk payment-nya kita. Yang pertama itu kita bisa menggunakan kris atau transfer bank. Yang kedua ini caranya itu dengan yang pertama itu kita pilih fitur atau paket premium. Yang kedua itu pilih metode pembayarannya kita mau apa. Yang ketiga itu lakukan pembayaran. Yang keempat ada selain gitu kayak kita ngelakuin verifikasi. Yang kelima adalah pembayaran berhasil dan fitur premium aktif. Yang ketiga ini ada produk atau service-nya kita, yaitu langganan premium, boot profile, dan juga event berbayar. Dan ini ada juga ada benefit-nya juga, yang tentunya aman, praktis, dan juga mudah.
Oke, ini untuk konten berbayar campaign kita, yaitu konten berbayar VA bertujuan untuk meningkatkan brand awareness dan menjangkau pengguna baru, khususnya mahasiswa dan anak muda yang ingin menemukan teman dengan minat yang sama melalui promosi di Instagram, feed, story, dan Reels. Kampanye ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah unduhan aplikasi serta mendorong lebih banyak pengguna untuk mendaftar dan menggunakan Vape App. Di sini juga ada hasil analisis konten berbayar yang kita lakukan. Yang pertama itu kita berdasarkan data Instagram Insight selama periode 60 hari, akun memperoleh total 58.396 view dengan 62,8% diantaranya berasal dari non-followers. Hal ini menunjukkan bahwa konten yang dipublikasikan telah mampu menjangkau audiens baru di luar pengikut akun, sehingga memiliki potensi yang baik dalam meningkatkan brand awareness dan memperluas target pasar. Tentunya juga tingginya presentasi non-followers juga mengindikasikan bahwa algoritma Instagram berhasil untuk mendistribusikan konten kepada pengguna yang belum mengenal platform, sehingga membuka peluang untuk memperoleh pengguna baru. Dan jika dilihat berdasarkan jenis konten, Stories memberikan kontribusi terbesar terhadap jumlah view yaitu sebesar 49,4%, diikuti oleh post sebesar 34,6% dan Reels sebesar 16%. Dan dominasi Stories ini menunjukkan bahwa konten yang dibagikan mampu mempertahankan keterlibatan audiens yang sudah ada dan mendorong interaksi secara rutin. Sementara itu, untuk post berperan sebagai media informasi yang lebih permanen untuk memperkenalkan fitur, manfaat, serta keunggulan platform pada pengguna. Adapun juga Reels meskipun memiliki kontribusi yang lebih rendah dibandingkan jenis konten lainnya, tapi memiliki potensi yang besar dan juga menjangkau audiens yang lebih luas karena didukung oleh sistem rekomendasi Instagram yang memungkinkan konten muncul kepada pengguna pengikut akun. Ini adalah konsep setup yang dimana akan kami tunjukkan dari tampilan awal sampai ke section. Nah, di tampilan awal itu ada logo Fiverr, terus ada ajakan terikat sebagai premium, ada about up yang dimana menjelaskan apa itu Fiverr secara garis besar. Misalnya Fiverr di sini adalah ajakan kembali untuk sebagai member premium. Dan di WTC ini ada beberapa review dan juga testimoni dari pengguna-pengguna Vape App yang udah punya event dan juga udah ikut event. Nah, di sini itu ada perbedaan antara fitur premium dan premium free plan. Gunanya section ini adalah supaya nanti user bakal tahu nih apa aja yang bakal ada di fitur premium dan juga di free plan. Atau premium ini kelebihannya bisa buat event, bisa dapat profile boost, terus bisa dapat akses ke fitur eksklusif dan juga punya private badge yang dimana user itu akan sangat senang ketika punya private badge. Nah, di bawah sini ada langsung dua pilihan. Kalau misalkan free bakal langsung scroll ke bawah. Kalau kita perlukan premium, kita perlukan premiumnya, nanti kita bakal langsung ke section premium payment. Sebelum ke situ, kita juga ada beberapa foto-foto yang udah foto kegiatan event yang sudah ada di Vape App, yang sudah di-hosting oleh member Vape App dan mendapat review bagus. Sini di Digital Connect ada beberapa event, kayak misalkan badminton itu pada tanggal 30 Juni. User-user bisa dapat info dan bisa langsung mendaftarkan dirinya buat beberapa event tersebut, misalkan badminton, standing buddies, nongkrong santai, dan juga main padel. Nah, di bawah sini ada Premium Users Only. Premium Users Only ini adalah event yang bisa diakses oleh member premium aja. Karena ini event premium, jadi banyak juga keuntungan-keuntungan dari event tersebut. Misalnya nih, di persiapan masuk PJ itu ada project dan juga Q&A sama dosen saya. Nah, kalau buat basketball itu ada presentation, ada review dan juga ada chance to play with IBL players. Nah, kalau kita pencet premium ini, kita pencet di salah satu gambarnya, itu bakal juga muncul lagi ke premium payment. Jadi ada dua opsi tadi, kita ada di event dan ada juga di
bagian sign up grup premium. Nah, premium payment ini kita punya dua metode pembayaran, yaitu via QRIS, bisa pakai Shopee Pay, GoPay, Dana, dan juga bank-bank normalnya aja. Nah, ketika kita pencet QRIS ya, ini bakal muncul QRIS lengkap. Berarti bisa langsung di-scan aja oleh para user dan bisa langsung bayar melalui nominal yang ada di QRIS. Nah, ini buat yang QRIS. Nah, kalau pakai VA, kalau itu bisa juga. Kalau di ada tulisan virtual account ya, di sini ada beberapa nomor untuk virtual account, misalnya pakai BCA dengan nomor sekian, BRI, Mandiri, dan CIMB. Itu bisa di copy aja nomornya dan langsung ditulis di mobile banking dari setiap bank. Nah, kalau yang pakai PA itu habis bayar bisa langsung dikonfirmasi ke admin aja dengan nomor yang tertera di sini, saya dapat diproses dan dikonversi menjadi akun branding. Seperti itu, Miss. Izin recap aja buat yang visual page online payment. Jadi untuk online payment kita ada di QRIS, itu bisa pakai Shopee Pay, bisa pakai GoPay, bisa pakai bank-bank lain juga, pakai Dana dan bank-bank lainnya. Dan juga kita menyediakan virtual account kalau yang pengen bayar pakai virtual account. Namun ketika kita pakai virtual account itu pasti ada biaya adminnya. Makanya di sini terdapat perbedaan nominal seperti itu. Boleh di next karena dia. Oke, ini adalah untuk infrastruktur VibeUp. Yang pertama itu infrastruktur sistemnya. Sistem inventory VibeUp berfokus pada pengelolaan data pengguna atau user, akun premium user, dan juga aktivitas platform yang dimana disimpan secara aman menggunakan teknologi cloud. Dan untuk customer support system, VibeUp menyediakan layanan bantuan melalui live chat, email, media sosial, dan juga FAQ atau frequently asked question untuk memastikan bahwa pengalaman pengguna yang nyaman dan responsif. Jadi kita sangat peduli terhadap kenyamanan dan layanan dari VibeUp kepada customer. Gue di next karena dia. Nah, di sini juga ada key e-commerce performance metric. Keberhasilan VibeUp itu diukur melalui tingkat konversi pengguna premium, nilai transaksi rata-rata, biaya akuisisi pengguna, tingkat retensi pengguna, dan juga customer lifetime value untuk mendukung pertumbuhan platform yang berkelanjutan. Boleh next karena dia. Oke, mungkin cukup dari kelompok kami, Miss. Oke, Miss, ini untuk berikut. Kalau Miss mau akses untuk website dan juga link YouTube-nya.